Pemirsa Lampung TV, penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi meminta berbagai pihak untuk menghidupkan kembali RSUD Ria Cudu Kota Bumi saat menyambangi rumah sakit milik pemerintah tersebut pada Jumat, 2 Agustus 2024. Ditemani asisten dan kepala OPD terkait, usai senam pagi, Aswarodi melihat beberapa ruangan rawat inap saraf, anak, operasi, dan beberapa fasilitas umum seperti toilet sudah tidak layak. Tapi air lancar? Lancar kalau air, Pak. Penjabat Bupati Lampung Utara itu akhirnya menyimpulkan sepinya rumah sakit tersebut belakangan ini disebabkan fasilitas-fasilitas tersebut yang ditambah lagi tidak optimalnya pelayanan tenaga medis dan kurang tersedianya obat. Direktur RSUD Ria Cudu Kota Bumi, Aida Fitria, Senin 5 Agustus 2024 mengakui hal tersebut. Ia diminta oleh penjabat Bupati Lampung Utara merenovasi sejumlah fasilitas dan ruangan. Khusus tidak tersedianya obat, Aida Fitria mengatakan akibat tunggakan terhadap rekanan afirmasi dan Aswarodi berjanji membantu anggarannya lewat APBD perubahan 2024. Ini kan tempat instalator kita ini nggak dapat izin AMDAL, Pak, karena mengganggu lingkungan. Masih yang Jadi kita pakai pihak ketiga. Yang ketiga, nah ini juga sebenarnya tempatnya juga ada nggak memenuhi syarat sih ya untuk tempat penampungannya itu. Sekarang aja karena lagi pasien sepi nggak terlalu ini ya. Apa nanti berapa butuh uangnya? Karena seluruh di provinsi Lampung sendiri tidak ada nih yang punya insinerator rumah sakit di provinsi Lampung. Ini pindah ya. Inginkan agar di perubahan 2024 ini kita bisa lebih mengoptimalkan ya, dari sisi fungsinya. Jadi kalau yang contoh tadi kita cek di rumah sakit ini, kita ingin menghidupkan kembali rumah sakit Ria Cudu ini sehingga rumah sakit Ria Cudu ini bisa menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Yang memang langsung bersinggungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa berfungsi dengan optimal. Beliau untuk memastikan kondisi sarana prasarana di rumah sakit Ria Cudu. Waktu itu sidak setelah Lebaran, di hari pertama waktu masuk kerja itu beliau sidak ke rumah sakit. Jadi beliau berpikir kenapa kok rumah sakit Ria Cudu sepi. Ya akhirnya beliau melihat semua ruangan. Ternyata memang banyak ruangan-ruangan yang memerlukan perbaikan ya, karena gedung ini gedung yang sudah sangat tua sekali dan tidak pernah ada rehab. Pernah ada rehab di tahun 2022 itu hanya 3 unit, yaitu ruang penyakit dalam, ruang kebidanan, dan ICU. Nah kemudian juga terkait dengan kekosongan obat yang selama ini terjadi di Rumah Sakit Ria Cudu, dan itu yang memang menjadi pemicu sepinya pasien. Kemarin Pak PJ melihat bahwa ruang penyakit dalam itu karena sudah direhab dan memang bagus, ternyata pasiennya nggak pernah sepi, nggak pernah kosong. Jadi beliau berpikir, oh berarti salah satu daya tarik rumah sakit adalah penampilan rumah sakitnya ya, sarana prasarananya. Oleh karena itu beliau kemarin juga bersama dengan tim melihat tempat-tempat mana, layanan-layanan mana, ruangan mana yang memang layak untuk dilakukan perbaikan. Nah setelah melihat itu, kita kan memang juga tidak bisa kalau sekaligus ya terkait dengan anggaran, jadi ada prioritas. Kemarin yang saya mintakan itu prioritas terutama adalah untuk pelayanan anak, karena sekarang ini kan program nasional dari Kementerian Kesehatan adalah layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dengan KIA, kesehatan ibu dan anak. Nah untuk kesehatan ibu dan anak kita, kebidanan sudah direhab, jadi tinggal ruang anaknya. Kemudian satu lagi, dan memang ruang anak juga sudah sangat sudah sangat tidak memenuhi syarat lah ya untuk ruang rawatan. Kemudian satu lagi ruang saraf juga sama begitu, memang sudah sangat tidak layak, dan juga itu termasuk dalam layanan unggulan dari kementerian. Kebetulan kita juga kan di tahun 2023 itu sudah mendapatkan bantuan alat CT scan dari Kementerian Kesehatan, dan sekarang sudah operasional. Itu termasuk alat yang canggih karena ada 64 slice, jadi sampai ke bukan hanya otak tapi juga sampai ke alat cerna, jantung, itu bisa dilihat ya dengan alat tersebut. Tetapi memang tidak didukung dengan ruangan ya, ruangan dan sarana prasarana yang lain. Jadi kemarin Pak PJ melihat itu mana-mana yang memang layak untuk diperbaiki, selain juga ruang operasi, karena kamar operasi juga ada beberapa ya, artinya seperti pengecetan dan lain sebagainya sudah terlalu tua gedungnya ya.
Kemudian di awal tadinya memang mesin anestesi sempat rusak, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus ya. Jadi ada 2 ruangan operasi yang kita sudah siap kembali. Kemudian untuk obat-obatan tahun ini baru-baru ini sudah dibantu di bulan Juli ini ada beberapa obat yang sudah tidak kosong lagi. Jadi memang masih ada beberapa item tapi sudah tidak seperti dulu, artinya sudah dibantu. Dan juga salah satu kunci daripada terisinya obat-obatan adalah pembayaran utang. Insya Allah pembayaran utang juga akan utang kepada rekanan farmasi. Insya Allah itu juga akan dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi mudah-mudahan ya dengan di APBD perubahan ini semua sudah bisa terwujud. Adi Susanto melaporkan dari Kota Bumi, Lampung Utara.